2016 hingga 2017. Selanjutnya yaitu menjadi KO acara charity event pada tahun 2017. Selanjutnya yaitu menjadi KO seleksi magang pada tahun 2017. Baik, untuk riwayat pekerjaan, yang pertama yaitu dari kantor KKP Sinre Kenjeran sebagai junior konsultan selama 1 tahun, yaitu pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Kedua, PT Inta yang bergerak di bidang alat komunikasi sebagai administrasi selama 1 bulan pada tahun 2020. 3, kantor KKP CV Karya Dharma Mandiri sebagai admin pajak selama 4 bulan, yaitu pada tahun 2020 hingga tahun 2021. 4, menjadi asisten dosen lab komputer Stasia kelas malam pada tahun 2015 hingga sekarang. Dan terakhir, yang kelima yaitu pemerintah kota atau Dinas Kesehatan Kota Surabaya di Surabaya pada tahun 2021 hingga sekarang. Lalu riwayat magang, yang pertama yaitu di Komnas HAM pada tahun 2013 selama 3 bulan. Yang kedua yaitu Jasa Raharja Kupang Diponegoro selama 1 bulan pada tahun 2018. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi pemateri, penyampaian materi, yaitu pentingnya organisasi. Nah, kepada seluruh peserta pengkaderan hashtag 23 diharapkan untuk memperhatikan dengan seksama. Baik, ini mengenai pentingnya organisasi. Sebelumnya, saya tanya dulu nih bagi para peserta. Apa sih organisasi itu menurut para peserta nih ya? Boleh untuk on kamera, langsung aja. Nyalain peserta, apa itu organisasi? Ayo dong, masih semangat lah Mas. Walaupun sudah siang, kita harus tetap semangat. Baik, untuk username 3_1 Andi Muhammad Alif ya ini. Mikrofon tadi. Ayo, apa itu organisasi? Organisasi itu perkumpulan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut saya terima kasih untuk Andi. Sama-sama. Baik, mungkin dari jawaban peserta tadi dari Mas Awalu bisa menjelaskan terkait apa itu organisasi atau pentingnya organisasi dari Mas Awalu sendiri. Sebelumnya saya menyapa dulu peserta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aktivis. Hima Kajaya. Aktivis. Hima Kajaya. Semangat ya. Hima Kajaya. Alhamdulillah tadi sudah dikenalkan ya. Biasanya saya dipanggil Awalu waktu dulu di Stasia, dan saya juga sudah dikenalkan tadi pernah mengikuti organisasi. Kalau bisa dibilang saya spesialis akademik ya tadi ya. Jadi 3 tahun saya berkecimpung di akademik. Nah, balik lagi. Pengertian organisasi tadi atas nama Andi Muhammad Alif ya, benar. Jadi organisasi itu sebuah wadah yang dimiliki oleh sebuah naungan yang terdiri secara struktural dan mereka bersatu padu dengan memiliki visi misi yang sama sehingga mencapai tujuan bersama dan terbentuklah organisasi tersebut. Nah, mungkin dari pengertian organisasi sendiri itu dapat untuk peserta dapat memahaminya ya Mas. Nah, ini Mas Awalu sendiri kan sudah lama ya Mas mengikuti organisasi. Alasan mengikuti organisasi dari Mas Awalu sendiri itu apa sih Mas? Alasan. Sebenarnya kalau bilang alasan, jujur ini ya. Waktu saya SMA dulu, saya bukan
aktif ataupun saya mengikuti OSIS yang aktif gitu. Saya orang yang biasa, tetapi waktu kuliah entah kenapa itu saya itu mempunyai rasa penasaran ataupun saya itu kepingin belajar lah tentang organisasi. Nah, khususnya di Stesia itu dulu waktu saya awal-awal, saya kan pasti harapan ke depannya kan di Stesia saya harus di 4 tahun ini saya sudah segera lulus. Jadi bagaimana caranya? Salah satunya yang menarik waktu saya pertama kali menginjak bumi Stesia, itu saya langsung di Hima itu akademiknya itu kalau dulu sebelum pandemi ini ya, itu tutor yang selama ini mungkin dari peserta kemarin sudah ada tutor perdana ya. Iya Mas, Nah, kebetulan itu kemarin. juga. Kalau misal belum pandemi, kita bisa enjoy belajarnya. Jadi dari face to face langsung kita itu ada yang dari SMA-nya IPA ataupun di luar dari IPS lah, akuntansi, akhirnya mengerti ke tutor. Jadi alasan yang pertama yang paling kuat itu adalah saya itu ingat di tutornya. Sehingga ketika saya mengikuti tutor 1 kali, 2 kali, waktu pengkaderan saya sangat ingin sekali seperti mas mbaknya, kakak-kakaknya dulu. Yaitu pengen jadi tutor, tentor, terus belajar banyak. Jadi alasan yang paling kuat saya mengikuti organisasi itu dari saya sendiri, yaitu saya ingin belajar banyak, khususnya dalam bidang akademik. Umumnya hard skill saya, yaitu tentang apa itu kayak memiliki relasi terhadap teman-teman, sehingga mempunyai relasi banyak orang, dan juga sebagai penunjang akademikku pastinya. Sehingga saya itu banyak orang yang saya kenal, sehingga saya pinginlah untuk menjadi berkecimpung di dunia organisasi tersebut. Iya Mas, dari alasan Mas tadi. Namun gini, banyak peserta atau orang awam nih ya Mas, seperti saya sendiri kayak ragu-ragu ingin ikut organisasi. Saya takut nanti kalau sudah terjun dalam organisasi, saya nggak bisa handle kayak waktu saya sama pendidikan saya gitu Mas. Mungkin dari Mas Awalu ada pengalaman nih atau tips and trick buat kita itu nggak apa-apa masuk organisasi. Di dalam organisasi itu kan ada kayak cara-caranya kita itu dibimbing lah istilahnya gitu. Ya itu, jadi di organisasi yang terpenting yang saya ambil pembelajarannya adalah manajemen waktu itu. Jadi saya dituntut dengan tanggung jawab yang sebegitu banyaknya, tetapi juga saya harus menyelesaikan tanggung jawab saya. Pasti saya mempunyai keluarga. Terus juga saya akan meluangkan waktu saya tentang rapat-rapat terus juga saya akan mengorbankan waktu belajar saya tentang akademik. Nah, sehingga di manajemen waktu ini harus benar-benar belajar. Nah, di organisasi ini kalau mau kita bedakan ya, orang yang nggak pernah ikut organisasi sama orang yang pernah ikut di organisasi pasti beda dalam penanganan manajemen waktu. Kalau misalkan dia sesuatu hal, kalau kita sudah terbiasa, otomatis kan kita harusnya harusnya terbiasa, akhirnya kita bisa menjadi ini suatu hal yang biasa. Tapi kalau kita tidak pernah membiasakan sesuatu, kita akhirnya ya gak akan pernah merasakan sesuatu hal itu. Salah satunya manajemen waktu itu tadi. Akhirnya saya diterpa, terus saya menjadi tanggung jawab ini, ketupel ini, koordinator acara ini, sesuatu acara, handle acara ini, sehingga saya terbiasa akan tekanan, terbiasa dengan tanggung jawab. Akhirnya di situ saya terbiasa dengan manajemen waktu. Akhirnya saya bisa memanage waktu. Kapan keluarga nih, kapan akademik nih, kapan organisasi. Nah, salah satunya juga kita harus bisa memprioritaskan berapa persen nih di organisasi, berapa persen nih di akademik, keluarga, mungkin pacar yang ada, ya itu juga harus dipertimbangkan. Iya, di organisasi kan juga kita sebagai mahasiswa ya Mas, tentunya harus memanajemen waktu sebaik-baiknya agar
nilai kita juga nggak turun, terus di organisasi kita juga aktif. Namun di organisasi kan di sini karakternya banyak orang ya Mas. Tadi kan kayak sekumpulan orang di suatu organisasi itu. Biasanya kan memiliki sifat atau karakter yang berbeda gitu Mas. Nah, Mas Awalu sendiri dulu pernah nggak sih punya teman yang dia itu memiliki sifat yang berbeda, kayak susah untuk membaur, padahal dia itu udah masuk organisasi gitu Mas. Itu adalah salah satu tantangan dari kita. Kalau kita sudah berkomitmen di organisasi, pasti organisasi kan tadi sudah dibilangkan suatu kumpulan. Jadi di sini bakalan banyak individual, banyak orang yang apa itu namanya mempunyai sifat ataupun karakter yang berbeda-beda. Kita nggak akan menemukan kita harus sama dengan kita, sehingga kita cuma gerombolan, kita punya geng yang gerombolan sama kita aja. Nggak bisa, kan kita di organisasi tadi memiliki visi dan misi yang sama. Kembali lagi itu, sehingga saya itu kalau misalkan bahas tentang organisasi, jatuhnya adalah kita harus terbiasa dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Salah satunya kita menanganinya harus mempelajari karakter mereka. Sehingga kita tahu, oh ternyata karakter kayak gini, itu bagaimana. Oh karakter kayak gini, oh bagaimana. Setelah kita terbiasa, otomatis kita kalau nanti setelah pasca organisasi, kita menganggap hal ini akan ada. Ini sudah saya lakukan waktu saya di bangku kuliah, sehingga ini hal yang biasa. Kalau kita nggak pernah terbiasa dengan perbedaan, akhirnya nanti jatuhnya baper. Ketika kita baper, akhirnya kita malah lepas tanggung jawab. Sehingga kita nggak mau belajar organisasi itu. Nah, benar banget sih Mas Awalu. Mungkin ini Mas Awalu, saya tanya dulu nih. Mungkin di awal organisasi, pada saat organisasi, Mas Awalu sendiri ada nggak sih Mas rasa takut untuk berbicara pada umum? Seperti sekarang nih, Mas Awalu menjadi pemateri pentingnya organisasi. Mas Awalu pernah nggak sih nervous atau gimana saat memberikan materi atau show seperti ini, Mas? Kalau nervous ya, padahal ini kalau mau jujur ya, saya 4 tahun itu kalau setiap acara ataupun acara yang dulu tadi ada action lomba, itu kan peserta SMA, SMK ya, banyak satu Jawa Timur. Saya itu malah sudah terbiasa dengan berpidato ataupun ngomong bicara di depan umum. Tapi kalau mau jujur, saya sebelum naik panggung ini tadi pun ini masih nervous sebenarnya. Masih apa ya, dredeg saya. Jadi sehingga kita harus terbiasa dengan hal-hal publik ini, kita ngomong di depan umum ini suatu yang sepele sebenarnya. Semua orang bisa bicara, tetapi belum tentu bisa bicara di depan umum. Sama halnya kalau ngomongin kita bicara di depan umum, saya pun sebenarnya masih sekarang mau ngomong di depan ini, padahal online ini, gak ada orangnya ini. Saya masih dredeg ini tadi. Makanya saya pesan minum tadi di panitianya. Nah oleh karena itu, jadi kalau ngomongin di depan umum gimana tipsnya? Ya yang penting adalah siapa yang kita ajak bicara ini. Terus yang kedua, kita harus bisa menguasai materi yang mau saya sampaikan pada itu orang lawan jenisnya, lawan bicaranya. Dan terpenting itu, kita paham dan mereka siapa, kita kenal, bakalan enjoy. Akhirnya nyambung satu sama lain. Sayangnya ini online, jadi saya nggak bisa langsung nunjuk siapa ini, adik ini siapa. Takutnya nanti nggak. Ya lanjut aja. Ya, jadi bisa saya simpulkan di organisasi itu kita juga belajar mengenai public speaking ya Mas ya. Itu mungkin dari Mas Awalu dulu pada saat mengikuti beberapa organisasi ya ini Mas, saya dengar-dengar Mas Awalu. Itu membaginya seperti apa ya Mas? Kayak apa yang Mas dapat di beberapa organisasi, memanage waktunya, apalagi Mas Awalu sendiri ini juga sedang kuliah gitu. Waktu dulu emang benar ya, saya mengikuti organisasi itu banyak ya, lebih dari satu juga. Jadi kalau memanajemen waktu kembali lagi tadi, saya itu harus bisa memprioritaskan
mana tanggung jawab yang besar harus saya prioritaskan terlebih dahulu. Kayak misalkan contoh nih, saya ada di organisasi satu, saya ini sebagai ketua pelaksana, terus ada di organisasi dua, misalkan di rumah, saya sebagai anggota acara. Nah, saya harus memprioritaskan mana yang lebih penting, tanggung jawab lebih besar. Nah, kalau misalkan bersama acaranya. Jadi harus hal-hal kayak gitu itu kita harus resikonya gitu. Jadi kayak kita harus terjun ke organisasi banyak, kita harus berani ngambil resiko. Gimana caranya menangani kalau semisal bebarengan acaranya. Ya itu kita harus ada prioritas. Mana yang kita dahulukan. Kalau aku sih lebih condong ke seberapa besar peranku, seberapa besar tanggung jawabku terhadap organisasi itu, dan aku akan menyelesaikan. Tapi tidak menutup kemungkinan saya lepas tanggung jawab ke organisasi yang tanggung jawabnya lebih kecil. Ya otomatis kan kalau misalkan ada yang lebih besar, yang lebih kecil ditinggal, tapi tidak lepas tanggung jawab, tapi tetap nge-handle atau ke backup ke teman gitu kan, ada step-stepnya, prioritasnya. Kayak gitu sih dari aku. Ya, ini nyambung ke organisasi Mas Awalu ya. Dengar-dengar ini Mas Awalu pernah menjadi tim tadi di beberapa kelas loh ya. Mungkin bisa dijelaskan dari Mas Awalu kok bisa sudah mengikuti beberapa organisasi dan sekaligus menjadi tim tadi di beberapa kelas. Relasinya banyak banget ya Mas ini ya. Oh ya, ngomongin tim tadi ya. Tahu ya ternyata ya. Ya ini saya dulu itu sebenarnya tim study ini lebih ke prioritasnya bukan ke organisasi ya. Sebenarnya emang passion saya, pribadi saya itu saya suka belajar terhadap orang-orang yang memiliki pemikiran yang lebih kritis, khususnya di bidang akademik. Sehingga saya itu di kelas-kelas itu membaur. Jadi saya ambil dulu kan saya ada SA1 sampai SA8. Jadi saya membaur pada mereka. Saya SA1 nih, siapa nih yang misalkan paling kritis atau paling pinter, saya deketi, membaur sampai SA8. Saya membuat geng ataupun grup buat tim study itu. Nah itu penyemangat saya untuk sebenarnya itu hal yang termasuk passion saya sih pribadi, bukan di organisasi. Cuman emang kebetulan waktu itu saya menjabat menjadi kepala divisi akademik. Akhirnya saya relasikan, oh ini bisalah buat seperti pribadi saya buat di tim study keperluan untuk kepentingan hima ini di organisasi. Untuk mempermudah apa ya, tutor terhadap teman-teman yang lain, orang-orang yang membutuhkan, yang mungkin mereka itu belum paham di bangku kelas, akhirnya bisa belajar di organisasi. Jadi nggak menutup kemungkinan loh ya, buat kalian di organisasi itu nggak cuma apa organisasi rapat, terus hari acara, evaluasi. Nggak menutup kemungkinan kalian bisa di sini belajar tentang akademik pastinya. Jadi kalau kalian bisa, pinter-pinter kalian sih, kalau kalian bisa milih teman, oh ini rek temennya bisa buat kerjasama, belajar, sharing-sharing tentang akademik. Nah, kenapa nggak kita lebih dekat, kita belajar bersama, mungkin lah juga kan tidak menutup kemungkinan di organisasi kan dapat jodoh juga kan ya. Banyak kok teman-teman seangkatan saya sampai ke jenjang pelaminan. Nah, oke. Mas Awalu, kemarin berhubung ini ada tutorial perdana ya Mas ya. Dan Mas Awalu ini dulunya kepala divisi akademik. Dari tutor kemarin belajar mengenai matematika bisnis ya. Lalu saya dengar-dengar nih Mas Awalu tadi kan memiliki banyak relasi ya. Tentunya, soalnya menjadi tim study di beberapa kelas. Nah, relasinya itu Mas Awalu dapatnya dari mana ya? Mungkin dari organisasi hima atau apa gitu. Itu, jadi saya itu kalau bahas tentang akademik itu gak ada habisnya waktu organisasi. Jadi ini kembali lagi, pinter-pinter kalian, gimana cari teman kalian, gimana manfaatin kalian. Ini adalah 4 tahun ini waktu yang singkat, dibilang cepet ya cepet, dibilang lama ya lama. Jadi kalian harus bisa memanfaatin benar-benar. Kalau kalian pengen cepet-cepet kuliah ini 4 tahun lulus, bahkan 3 tahun setengah, saya alhamdulillah sudah lulus 3 tahun setengah.
Jadi sudah lulus dan langsung sebelum wisuda saya sudah kerja ya. Kebetulan tadi yang pertama saya di Sindre, Kenjeran. Jadi pinter-pinter kalian milih teman dan manfaatin. Kalau misalkan contoh organisasi di HIMA ini ya khususnya. HIMA kan mungkin kalian sudah tahu, HIMA ini kan mempunyai prestasi di bidang akademiknya banyak juga. Ada salah satunya tutor, juga ada action ya, ada lomba akuntansi, dan juga kita ada mencari bibit-bibit untuk dilombakan dari divisi akademik. Banyak pelatihan akademik juga, terus juga ada pemateri ataupun online, seminar kayak gitu. Jadi kembali lagi sebenarnya kalau kita ngomongin akademik itu kembali lagi pada kalian. Kalian gimana milih temennya, gimana nanti itu, oh saya ini suka lah dengan teman ini, akhirnya mau belajar. Jadi manfaatin waktu kalian ini 4 tahun sebaik mungkin. Contohnya kalau kalian mengikuti HIMA, ya udah HIMA cari yang benar. Maksudnya dalam arti benar itu kalian bisa ambil positifnya, bisa ya itu tadi manajemen waktu. Kalian dengan cara tidak langsung kalian rapat cara tidak langsung kalian terbiasa dengan manajemen waktu itu. Terus yang kedua misalkan kalian pengen nggak tahu rek tentang akuntansi, tentang matbis itu, akhirnya kalian bisa matbis dari kakak kelas yang ada di HIMA. Terus gimana untuk mencari relasi, Mas tadi pertanyaannya? Ya kembali lagi, saya waktu dulu itu sebenarnya nggak pinter-pinter banget kalau ngomongin akademik sih. Jadi aku itu yang saya andalkan adalah saya mempunyai kemauan pribadi yang sehingga saya itu pengen belajar. Nah, di HIMA ini mempunyai wadah sehingga saya masuk ke HIMA. Secara tidak langsung apa yang saya berikan di HIMA secara tidak langsung nggak mengharapkan mereka kenal aku sendiri. Jadi ya akhirnya mereka kalau ada apa-apa di HIMA misalkan tentang akademik, oh Mas Awalu, ada apa-apa tentang akuntansi, tentang AKP, oh Mas Awalu. Sehingga kayak gitu, saya secara tidak langsung saya enggak memperkenalkan diri, oh saya Awalu, saya bisa akuntansi, enggak. Jadi apa yang saya tanamkan di organisasi, semakin banyak yang saya tanamkan, semakin banyak buah yang bakalan aku dapatkan. Contohnya kayak gitu. Iya, di organisasi juga apalagi Mas Awalu yang berpengalaman banget di bidang organisasi ini ya. Mungkin kesannya Mas Awalu pernah mengikuti salah satu organisasi apa nih yang bikin Mas Awalu tergerak atau terkesan sampai sekarang? Seperti kepanitiaan atau apa di organisasi itu kan ada kita kayak memimpin rapat, menjadi anggota seperti itu Mas. Kesannya dari Mas Awalu mengikuti organisasi yang paling berkesan menurut Mas Awalu? Ya pastinya saya 4 tahun itu juga setiap tahunnya saya rajin ya untuk menjadi pengurus tadi. Jadi pertama langsung jadi pengurus akademik, kedua jadi wakil kepala divisi, ketiga jadi kadif, nyalonin ketua gagal. Terus yang keempat saya jadi pengurus MPH juga nyalonin gagal lagi. Nah, dari kegagalan itu saya sudah habiskan, pengen belajar banyak di himpunan sehingga hal-hal yang harusnya nanti itu kejadian hal yang sama di luar sehingga saya itu sudah terbiasa. Malah untuk menyelesaikan ini tuh kayak gini, untuk menyelesaikan kayak gini tuh gini. Karena waktu-waktu proses ataupun kegagalan saya sudah saya habiskan di himpunan, di organisasi. Nah, kesannya sendiri saya ya dibilang senang sekali ya senang. Pasti di sebuah organisasi ada senangnya, ada dukanya. Jadi yang paling terpenting adalah dari organisasi itu adalah keeratan kekeluargaannya, kebersamaannya. Yang sampai saat ini itu nggak bisa lepas. Kalau bisa saya sama satu angkatan saya sih masih menjalin komunikasi terus sih. Jadi kebersamaan ini yang sangat berkesan buat aku. Mulai pengkaderan #17 tahun 2016 atau 2015 sampai 2021 sekarang. Nah kan masih 7 tahun, 6 tahun masih menjalin komunikasi terus. Jadi
yang paling berkesan adalah kebersamaannya. Jadi di organisasi saya Kunci, mendapatkan keluarga baru ataupun keluarga kedua setelah keluarga Kak, di rumah mantek. saya. Pesan yang berkesan itu adalah kebersamaannya dari organisasi. Khususnya Hima ya. Iya, Hima tentunya. sangat kebersamaannya sangat kental. Apalagi sama alumni kan. Alumni, terus MPH, pengurus, aktivis. Kalau dibandingin ya Hima ini paling erat lah. Mantap ya, Mas ya. Nah, ini sebelumnya kepada peserta ini masih aktif apa enggak ya? Masih dengerin materi dari masa lalu apa enggak ya? Tadi kan mengenai organisasi nih, banyak banget pelajaran yang kita dapat. Mau tanya dong untuk peserta, sudah tertarik apa belum nih untuk mengikuti organisasi, apalagi atau di Hima akuntansi ini? Oke, bisa untuk on mic, salah satu atau dua aja. Tertarik, Kak. Tertarik. 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 Oke, tertarik. Tertarik. Ini masih sepi ya ini. Ayo yang lain. Tertarik, Kak. Oke, banyak yang tertarik ternyata masa lalu. Dari penjelasan masa lalu tadi sudah benar-benar kayak memotivasi kita ya, Mas. Apalagi mahasiswa baru yang mengikuti pengkaderan yang memang benar-benar perlu banget mengetahui tentang organisasi. Dan organisasi itu memang penting di kehidupan ya, Mas. Namun ada nih, di benak saya ada pertanyaan. Di organisasi itu kan banyak orang, banyak kerjaan, terus banyak manfaat juga. Nah, ini nih. Masalah apa sih contoh di organisasi itu yang pernah Mas Awalu hadapi sebelum-sebelumnya? Masalah ya. Kalau masalah pasti banyak ya. Pasti yang ada di sini sebagai peserta juga pernah ikut OSIS kan pasti mereka. Ada yang mengikuti organisasi di luar sekolah mungkin. Organisasi ormas-ormas kemasyarakatan ataupun di masjid. Organisasi kalau misalkan ada masalah pasti tergantung dari kita sendiri ya. Bagaimana kita menyelesaikan itu. Seberapa besar tingkat kedewasaan kita itu untuk menangani masalah tersebut yang kita hadapi. Semakin kita itu menghindar dari permasalahan tersebut, ya semakin saya anggap kurang dewasa untuk menjalaninya. Tapi semakin mereka dapat menyelesaikan permasalahan tersebut berarti semakin dewasa mereka. Nah, di sini ujiannya. Sebenarnya kalau organisasi semua dari kalian SMA dulu sampai sekarang itu sama permasalahannya. Yang membedakan adalah tingkat lingkupnya aja, ruang lingkupnya. Ketika kalian di SMA misalkan, di OSIS, mungkin ruang lingkupan kalian masih di bawah naungan dari sekolah. Sekolah benar-benar memberikan arahan, oh OSIS harus gini, harus gini, harus gini. Sehingga mungkin kalau kalian sedikit memberontak ataupun nggak setuju, agak susah mungkin ya, karena OSIS di bawah naungan dari sekolah. Karena OSIS kan organisasi siswa intrasekolah, jadi benar-benar dalam naungan sekolah. Sehingga permasalahannya sama, perbedaan pendapat dengan atasan dengan bawahan. Nah, sekarang kalian akan menghadapi ruang lingkup baru. Misalkan kalian dulu OSIS, sekarang organisasi contoh di Hima. Kalau kalian di Hima mungkin ruang lingkupnya lebih luas nih. Mahasiswa di Stesia ini udah banyak, misalkan sampai ratusan. Yang ikut peserta 100? Sekitar 150 lebih, Mas. Banyak 150. Nah, ini nanti kalian satu angkatan yang bakalan mempunyai beda-beda karakter, beda-beda sifat. Nah, di sini permasalahan-permasalahan yang akan muncul. Nah, sehingga kalian kalau misalkan ingin, oh aku dulu itu sudah pernah ada perbedaan pendapat, ruang lingkupnya sekarang lebih luas, lebih besar. Oh, bakal nanti itu di kuliah ini kita benar-benar dipelajari untuk mandiri, sudah enggak di bawah naungan saklek sama kemahasiswaan. Jadi kemahasiswaan memberikan kebebasan, yang penting masih dalam koridor gitu. Oh, masih positif, monggo masih dikerjakan, masih